ditemukan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Ya, jadi karena ditemukan posisinya panggul sempit begitu ya, atau istilahnya CDP. Nah itu kemudian direkomendasikan untuk ke rumah sakit karena sudah diprediksi tidak akan melahirkan secara normal. Tetapi memang sampai saat persalinan, karena beliau melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan itu 4 kali, ya. Nah itu yang bersangkutan tidak bersedia ya untuk dirujuk sampai K4 atau pada saat akan melahirkan. Nah, jadi sekali lagi bukan karena fasilitas di FKTP atau di puskesmasnya tidak tersedia, tapi standar untuk layanan rujukan itu memang hanya ada di rumah sakit. Nah, kalau kita bicara apa solusinya, ya rumah sakit tipe D yang memang diperuntukkan untuk daerah terpencil, saya kira itu salah satu solusi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, karena hanya di rumah sakit bisa tersedia tenaga spesialis yang dapat melakukan tindakan operasi. Nah, kalau di FKTP nggak bisa memang Mbak, karena standarnya memang tidak melakukan tindakan operasi seksio atau operasi sesar. Ya, gitu. Operasi seksio harus dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit. Pada saat itu kan Ibu Eva almarhumah Pak Bonar dibawa melalui jalan yang tadi ada di gambar ya, tidak bisa dilalui mobil. Pak Bonar bisa jelaskan Pak Bonar bagaimana kondisinya almarhumah Ibu Eva pada saat dibawa selama perjalanan ditandu sampai akhirnya menemukan ambulans? Iya, jadi pertama-tama kami terima kasih kepada pemerintah Luwu Utara. Kalau yang kemarin memang puskesmas itu hanya satu di Seko Padang, tapi dengan upaya pemerintah Luwu Utara bisa ada di wilayah Seko Barat. Kembali lagi bahwa memang tenaga kesehatan sudah meminta untuk dirujuk ke Masamba, namun pertimbangan masalah biaya sehingga keluarga menahan. Namun karena dengan terdesaknya keadaan sehingga almarhumah di kata kasarnya bahwa dipaksalah untuk dibawa ke rumah sakit di Andi Jemba Masamba. Baik, jadi dibawa ditandu begitu sampai akhirnya lemas dan tidak bisa bertahan begitu ya Pak Bonar ya? Sampai di rumah sakit? Iya, jadi memang satu-satunya jalan yang harus kita tempuh ialah harus ditandu karena melihat kondisi jalan yang memang sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Baik, Bu Bupati, kalau tadi rumah sakit tipe D diupayakan mendekat ke warga agar kalau ada rujukan seperti ini bisa lebih dekat. Yang kedua adalah akses jalan. Kondisi jalan yang masih sulit dilalui, masih harus menggunakan tandu, tidak bisa ambulans mendekat ke sana. Ini bagaimana evaluasi dan bagaimana agar bisa secepatnya diperbaiki? Ya, Mbak Priska, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa untuk mensiasati kondisi tersebut, pemerintah daerah juga telah menyediakan namanya RTK ya, Rumah Tunggu Kelahiran, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Yang kami adakan di daerah terpencil dan di Rumah Sakit Umum Andi Jemma. Ya, ini dimaksudkan agar keluarga yang tidak mampu itu tidak lagi mempermasalahkan biaya, karena di rumah tunggu kelahiran itu semua biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, mungkin informasi ini yang menjadi PR kami untuk lebih dimasifkan kepada masyarakat, sehingga kekhawatiran seperti yang disampaikan Pak Bonar tadi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan solusi lainnya sebenarnya kami sering sekali mendapatkan kondisi seperti ini. Tetapi kami sudah mengantisipasi juga dengan bekerja sama Bandar Udara Seko dan Andi Jemma. Nah, memang ya pada saat tanggal 16 Maret yang lalu itu kebetulan tidak ada penerbangan. Jadi bukan waktu adanya penerbangan gitu ya. Sehingga harus dibawa melalui jalan darat. Nah, kalau terkait dengan akses jalan, jadi itu ada 3 ruas besar Mbak Priska ya. Jadi yang pertama itu ruas Sabang Talang, kemudian Talang Sae, dan Sae sampai di Sulbar. Nah, kalau bicara kewenangan, ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah daerah juga tidak berupaya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ke arah desa Ibu Eva, ke Tanah Makaliang, itu ruas Sabang Sae
maaf, Talangsai. Nah, itu sudah dibentuk badan jalannya, dan memang karena dia masih tanah ya, nah itu akan sangat mudah sekali rusak. Sangat mudah sekali mengalami kerusakan, dan memang sekarang kondisinya rusak parah. Ya. Oleh karena itu tahun lalu kami sudah mengajukan izin kepada pemerintah provinsi supaya pemerintah daerah bisa mengintervensi, membentuk ulang badan jalannya. Oke. Ya, membentuk ulang badan jalannya. Jadi ini karena kewenangan kami kan harus pamit begitu, Mbak Eva ya, Mbak Priska. Ya. Nah, kemudian tahun lalu alhamdulillah saya sudah bertemu juga Pak Menteri PUPR ya, difasilitasi oleh Komisi 5 waktu itu, dan direspon oleh Pak Menteri. Tahun ini kami mendapatkan informasi bahwa ada intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, karena hasil komunikasi kami dengan provinsi, kelihatannya provinsi yang beberapa tahun lalu memang memprioritaskan untuk membuka daerah terpencil ini, tapi mungkin terkendala terkait dengan pandemi COVID atau yang lainnya terkait dengan prioritas pembangunan lainnya, sehingga tidak dilanjutkan atau belum dilanjutkan, gitu ya. Jadi kami usul ke pemerintah provinsi bersama dengan Dinas PUPR provinsi dan ke pusat maksud saya. Nah, kemudian tahun ini kami mendapatkan informasi dari pelaksana wilayah Balai Pelaksana Jalan di Sulawesi Selatan melalui kebijakan Inpres peningkatan konektivitas jalan. Nah, Seko ini mendapat intervensi gitu ya, mulai dari ruas Parahaleang sampai Lambiri yang menjadi kewenangan provinsi, kemudian ke ibu kota kecamatan Seko ya, yang sebelumnya sudah diintervensi oleh pemerintah kabupaten untuk pembentukan dan pengerasan badan jalan. Tapi ini memang PR-nya masih banyak, Mbak, karena ini kan ada 146 km yang harus diintervensi. Wilayahnya ada di pegunungan, di mana materialnya juga kan kuarinya itu tidak mudah untuk didapatkan. Jadi memang kompleks persoalannya. Nah, hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR melalui Balai Jalan dan Dinas PUPR provinsi bahwa itu akan dilaksanakan tahun ini dengan catatan Pemprov ya melalui Dinas PUPR provinsi itu diminta untuk melakukan intervensi khususnya di beberapa ruas yang cukup parah, agar kalau ditangani ini kan akan memudahkan mobilisasi ya, terutama material dalam rangka perbaikan jalan. Dilakukan tahun ini ya, dilakukan ya mulai tahun ini. Dan kami mohon maaf Mbak Priska ya, saya mungkin perlu jelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menandatangani dan mengusulkan ke Pemprov terkait dengan lahan yang dibutuhkan gitu ya, ketersediaan lahan. Jadi pemerintah daerah sudah menyatakan bahwa lahan tersedia. Jadi kewajiban kami itu. Nah, kemudian yang kami harapkan dalam waktu singkat ini adalah penanganan dari Pemprov, terutama titik-titik yang diminta oleh Kementerian PUPR, sehingga kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya ini betul-betul dapat dilaksanakan. Karena sekali lagi memang sangat urgent, dan perlu diketahui bahwa Seko ini luasnya 2.109 km. 2.109 km ini tentu luas sekali, Mbak Priska. Dan tentu dengan kondisi urgent ini bisa segera ditindaklanjuti, itu harapan kita bersama ya, Bu Bupati. Betul. Iya. Baik, terima kasih Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih Pak Bonar Suito, kerabat dari almarhumah Ibu Eva. Semoga segera tindak lanjut agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini, dan masyarakat juga bisa segera menikmati sarana prasarana yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih Mbak Priska. Selamat malam. Berikutnya saudara.